3 tahapan seleksi sampai masuk ke level yang 4 ini. Jadi, sebagai informasi, setiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengadakan pelatihan namanya pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembatik ini dapat diikuti oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, kemudian mendaftar secara online di laman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, disitulah nanti terkumpul seluruh guru yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan TIK-nya. Kemudian dari kegiatan tersebut melalui tahapan-tahapan pertama, level 1, level 2, level 3, dan terakhir level 4. Tentunya kegiatan pembatik ini telah mengadopsi standar kemampuan TIK guru-guru yang telah diterbitkan oleh UNESCO, kemudian diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian jadilah si pembatik ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu guru semuanya, sahabat-sahabat saya ini telah melalui level 1 yang diikuti 70.000 guru yang ada di Indonesia, kemudian masuk ke seleksi tahap selanjutnya, disaring, kemudian mengerucut lagi, kemudian masuk ke level 2, setelah itu level ketiga. Nah, di level ketiga ini ada sekitar 100 orang yang terpilih di DKI Jakarta, kemudian yang berhak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke level 4, seperti sahabat rumah belajar yang akan melakukan sosialisasi pada pagi hari ini. Kita pagi ya Bu ya, karena semangatnya tetap pagi. Nah, pada pagi hari ini adalah 30 orang yang terbaik di setiap provinsinya. Jadi mohon dukungannya selalu untuk sahabat-sahabat saya yang ada di sini yang akan melakukan sosialisasi hari ini agar selalu diberikan kekuatan, kemudian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam berbagi kemampuan yang mereka miliki, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk kita semua yang dapat kita terapkan, yang dapat kita ambil untuk memperkokoh PJJ kita dalam masa pandemi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya untuk itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua dari Pengawas Wilayah Binaan 2, Ibu Murniati. Kepada Ibu Murniati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasib SD dan PKLK Wilayah 1 Jakarta Pusat, Bapak Dr. Haji Agus Sulistyo PD. Yang saya hormati Ibu Kasatla Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresnawulan SPDMM. Yang siapa lagi, Pak Ngatiman ada nggak sih? Teman saya keseharian Bapak Dr. Ngatiman Franciscus MM. Wabil khusus tamu dari Arab. Ya, ada ya, Bu ya. Dari Jeddah. Dari Jeddah. Pak Arfan. Pak Arfan. Selamat gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari rumah belajar dari rumah belajar 2019 Pak Dias yang barusan setelah memberikan sambutan. Wabil khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Gambir, mudah-mudahan hadir semua. Bapak Ibu guru se-Kecamatan Gambir atau wilayah 2 yang saya banggakan. Terima kasih kehadiran Bapak semua. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesehatan yang tak terhingga. Maka kita dapat melaksanakan sosialisasi pemanfaatan rumah belajar wilayah Kecamatan Gambir. Mudah-mudahan di kecamatan lain juga nanti mengikuti. Kayaknya di Tanah Abang ya Bu Alin ya?
Iya, Tanah Abang insya Allah tanggal 15 Oktober saya Bu di sana Bu. Tanggal 15 nanti. Ada 2 di Jakarta Pusat ya? Jakarta Kita Pusat dapat 1 ya? SD iya, tanggal 13 nanti. Dua-duanya Jakarta Pusat 1, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Tinggal menunggu nanti Bapak Ibu guru yang lain. Amin. Ini juga kita untuk menambah motivasi kita dalam BDR atau secara daring atau PJJ. Bagaimana sih kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ibu juga kemarin 3 hari di LPMP, dalam Supermutu juga dalam PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Kemarin juga dari dinas diminta juga data-data dari Bapak Ibu, seharian harus selesai sampai sore. Alhamdulillah Kecamatan Gambir juga oke, ya, selesai sampai sore. Kecamatan lain baru tadi pagi, ya, alhamdulillah. Dan kegiatan-kegiatan lain mungkin masih banyak. Ini kedepannya sudah di depan mata. Bu Satlak juga mengadakan dalam rangka 28 Oktober, hari apa Pak, Ibu? Sumpah Pemuda. 28 Oktober? Sumpah Iya, Pemuda. Sumpah Pemuda. Ya, itu perwakilan dari sekolah-sekolah juga nanti ada. Ya, itu mudah-mudahan dengan adanya ini, kegiatan ini, kita semuanya guru termotivasi. Dan Bapak Ibu guru terutama di YouTube, di Liling apa aja ya, bisa membuka masalah rumah belajar untuk menambah wawasan, memberikan materi kepada siswa-siswi kita. Dan sekali lagi saya ucapkan salam sehat untuk kita semua, karena waktu juga yang sudah 1:30 ya, biar nggak lama. Nanti Bu Ima juga ngasih ini motivasi, Pak Jiagus juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kasatlat Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Trisnowulan. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat pagi untuk Pak Arfan ya. Pak Arfan soalnya masih pagi ya. Jadi selamat pagi sekaligus selamat siang ya. Iya benar. Terima kasih kesempatannya kepada saya. Yang terhormat Bapak Agus Sulistianto sebagai Kasih SD dan PKLK Wilayah 1 Jakarta Pusat. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Murniati MPD selaku pengawas binaan 2. Yang kami hormati Pak Dr. Atiman. Apa sudah hadir Pak Dokter? Dan yang kami hormati 4 orang yang hebat-hebat ini saya bilang. Ya, Pak Arfan, Bu Angelina, Pak Muhammad Lukoni dan Ibu Retno. Kalau saya bilang hari ini saya tidak sambutan ya, kita hanya sharing. Oh ya, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, K3S dan jajarannya, serta guru-guru wilayah binaan 2 Kecamatan Gambir. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan saya bisa gabung sama Bapak Ibu dalam event sosialisasi yang saya bilang luar biasa hebat ya, karena kesempatan ini jarang sekali, apalagi kita dihadiri dari perwakilan dari LN ya lah, dari luar negeri. Pak Arfan kita bisa diskusi ya, discuss bagaimana perbedaan di sana dengan di sini. Juga Pak Dias ya, dari Rumah Belajar tahun 2019. Bapak Ibu, pembatik ini merupakan hal yang mungkin sudah berapa tahun yang lalu. Ya, tetapi sosialisasinya mulai digencarkan lagi
apalagi pada masa pandemi ini harus benar-benar nyantol nih di Bapak Ibu guru semua. Pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang bisa diambil sih manfaatnya kita ikut pembatik? Yang pertama manfaatnya itu kita bisa meningkatkan mutu di bidang TIK. Pastinya itu ya, Bu Angelin ya, pastinya itu. Kita meningkatkan mutu TIK sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau zamannya seperti ini mungkin 5 tahun lagi akan berubah lagi seperti apa TIK-nya. Dan Bapak Ibu itu bisa mengikuti terus perkembangan zaman melalui pembatik ini, pembelajaran TIK ini. Dan kita tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ibu akan cerita sedikit. Ibu kemarin di Cideng 10 mengikuti PJJ, Kompleks Cideng ya, mengikuti PJJ, ada orang tua murid umur 65 tahun. Sebenarnya kakeknya ya. Tapi bukan anaknya yang maju mendampingi cucunya ini. Kakeknya. Dan dia tidak mau kalah dengan yang muda. Dia berusaha belajar bagaimana teknologi supaya saya bisa mendampingi cucu saya. Nah, itu Ibu apresiasi banget. Malu banget Ibu ada orang yang seperti itu. Malu pada diri sendiri. Dan saya berharap juga guru-guru harus berkaca dari situ. Karena eranya sudah beda ya. Yang kayak Bu Murni kan lahirnya sama nih sama saya tahun 60-an, Pak Agus. Ya, tapi yang kesini kan udah tahun 80, 9, apalagi tahun 90. Nah, kita jangan sampai kita terpaku, gue tahu lahir tahun 70, 80, nggak perlulah belajar begitu, nggak usah. Berapapun tanggal lahirnya, tahunnya, harus berusaha belajar yang namanya TIK. Kalau enggak, kita tidak akan bisa berkembang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan belajar ini di rumah belajar, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan nanti standar sertifikatnya bisa sampai nasional. Ya Bu Angelin? Iya betul Bu. Ya, seperti itu. Jadi kita nambahin juga sertifikat karena ada gunanya juga buat yang PNS ya. PNS dan yang nanti yang mau jadi PNS bisa dikumpulin itu sertifikatnya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti akan bisa seperti yang berempat ini. Melalui tahapan-tahapan seleksi yang menurut saya tidak mudah. Nah, tapi kita harus berjuang ya. Kita harus survive menghadapi yang seperti ini. Ya, kalau bahasa Jakartanya tuh jangan kenyik, jangan lemah, jangan ngeluh. Jadi semua harus semangat. Ngelihat guru yang berempat ini, Ibu serasa pengen jadi guru lagi. Ya kenapa? Karena ternyata Ibu dulu nggak seperti yang sekarang gitu loh. Ibu jadi guru dulu nggak seperti yang sekarang. Nah, pengen rasanya tuh bisa nambah ilmu seperti sekarang. Itu Bapak Ibu manfaatnya. Dan saya berharap tidak dari binaan 2 aja. Ya, tidak dari binaan 2 aja yang bisa menyelenggarakan ini. Dari binaan 1, binaan 3 bisa menyelenggarakan ini. Karena kenapa tidak? Kita semua sama-sama jadi guru. Nah, kesempatan meningkatkan mutu itu sudah di depan mata. Ya, tergantung kita mau atau tidak. Jadi Ibu sangat appreciate ya, sangat mengapresiasi dengan langkah-langkah yang orang-orang hebat berempat ini. Saya pikir yang lain pun mempunyai kesempatan yang sama. Ya, Ibu juga senang ya dari Sanmar datang, penabur, mana lagi Paulus, Tarsisius ya. Tarsisius ada. Nah,
Dari semua ini, mereka ini kenapa antusias banget buat ngikutin. Oh, dari Bunda Mulia, ya dari Bunda Mulia buat mengikuti kegiatan ini. Makanya tadi Ibu ngajak ngobrol Pak Arfan, ya. Pak Arfan bagaimana di sana? Ya, kalau Ibu walaupun tahun depan pensiun, tapi semangat untuk memberikan motivasi Bapak Ibu tidak pernah kendor, ya. Sangat mendukung, sangat support. Kegiatan apa aja di Kecamatan Gambir itu Ibu sangat dukung. Olahraga, seni, budaya, termasuk KSN yang sekarang anak-anak kita dari Santa Maria dan Penabur sudah berjuang, sedang berjuang untuk menjadi juara nasional KSN. Luar biasa ini Kecamatan Gambir, kita tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu, kita tepuk tangan buat Kecamatan Gambir. Artinya saya ingin semuanya berimbang, ya, di bidang olahraga, di bidang agama, di bidang seni, di bidang budaya, termasuk rumah belajar. Ya, itu keinginan saya sebelum saya mengakhiri jabatan saya tahun depan. Ingin melihat Kecamatan Gambir yang sudah luar biasa menjadi tambah luar biasa. Ya, Bapak Ibu guru semangat, kepala sekolah semangat, pengawasnya semangat, K3S-nya semangat. Saya rasa di Gambir ini satu-satunya wilayah yang semuanya kompak. Kalau saya lihat kompak, ya. Alhamdulillah tidak ada miskomunikasi atau gesekan-gesekan antara pengawas, kepala sekolah, kasatlak, operator, guru, dan penjaga sekolah pun kita semua kompak. Ini dalam rangka meningkatkan mutu yang ada di Kecamatan Gambir. Bahkan waktu ini biar Pak Arfan saya cerita sedikit ya Pak Arfan ya. Waktu HUT RI saya mengadakan lomba menyanyi lagu perjuangan untuk guru-guru SD negeri dan swasta. Ternyata luar biasa sambutannya. Dan dari Dinas Pendidikan sendiri sangat apresiasi. Malah bertanya kepada saya bagaimana sih caranya. Nah, ini kan suatu Gambir ini hebat-hebat kalau saya bilang. Nanti tanggal 28 Oktober saya informasikan aja di sini Bapak Ibu. Kami dari Satlak Gambir akan mengadakan lomba menyanyi lagu daerah. Per sekolah hanya satu untuk SD negeri dan swasta. Nanti akan diumumkan dan kami menggandeng sponsor-sponsor untuk pemberian hadiah dan pialanya. Itulah bukti bahwa di Kecamatan Gambir ini ingin maju ya Bu Murni ya. Bu Murni dan Pak Dr. Ngatiman juga sangat luar biasa mendukung Bapak Ibu semua dan siswa-siswa di Kecamatan Gambir. Akhir kata, selamat melakukan sosialisasi rumah belajar. Ya, semoga tambah maju ya Kecamatan Gambir dan juga untuk wilayah Jakarta Pusat dan DKI Jakarta khususnya. Untuk Bapak Arfan, salam buat kedubesnya ya di Saudi. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita masih tetap bisa berkoordinasi ya Pak Arfan. Nanti Kecamatan Gambir akan mengundang dari Saudi ya, dari kedutaan Saudi. Terima kasih sekali lagi. Selamat dan sukses. Salam semangat, salam sehat selalu. Wabila taufiq wal hidayah, kami atas nama Satlak di Kecamatan Gambir mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima Silakan. kasih disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari Kasih Pendidikan Dasar dan PKLK, Sudin Jakarta Pusat 1, Bapak Haji Agus Sulistianto. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di kantor, Pak. Selamat
siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Saya yang keberapa nih ya pidatonya ini? Ketiga, Pak. Sekalian buka. Kepanjangan ya, Pak. Kepanjangan. Kayak lomba pidato ya, Bima. Itu motivasi, Pak. belum. Biar guru-guru yang lain juga ngikutin. Ya, baik. Ini khawatirnya sambutannya lebih lama dibandingkan dengan materinya. Isinya itu. ya. Iya, Pak. Saya lupa kalau udah bicara kepanjangan. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, semua yang hadir, terima kasih saya dapat bergabung dalam kegiatan pembatik ya. Pembatik ini ya rumah belajar tapi isinya pembatik ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini di Jakarta Pusat ada juga yang sudah sampai level 4 ya. Kemarin yang lapor ke Sudin ini Pak Mahrus ya, tapi suratnya ada teman-teman yang ada di CP1 dan juga ada juga di CP2. Jadi saya alhamdulillah teman-teman masih ada yang bisa lulus sampai ke level 4 ya Bapak Ibu. Karena nggak mudah untuk bisa sampai ke level 4. Ya, level 1 berapa bulan Pak? Ininya diklatnya sebulan ya? Untuk yang level 4 1 bulan, Pak. Setiap level 1 bulan ya Bu ya? Sekitar 2 mingguan jaraknya. Tiap level. Yang kemarin iya. Ya. Tergantung levelnya Pak, durasinya Pak. Iya gitu. Ini teman-teman sudah pada level 4 semua, berarti ya narasumber ini ya Bapak Ibu ya? Iya betul Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur ini dari Dinas Pendidikan, dari lingkup teman-teman yang ada di luar CP1 ikut berpartisipasi dalam rangka sosialisasi rumah belajar, pembelajaran berbasis TIK. Ya, alhamdulillah teman-teman di Kecamatan Gambir ini sudah sampai ke binaan 2 ya. Nah, ini diharapkan ikut semua nih, ya, jangan hanya binaan 2 Bu Ima, semua di Kecamatan Gambir. Setelah itu teman-teman diminta untuk membuat pembatiknya atau video pembelajarannya sehingga nanti bisa dideteksi atau bisa dilihat siapa yang sudah bisa lulus, artinya sudah bisa menerapkan sosialisasi membatik ini. Jadi nanti dipantau lagi Bima. Jadi begitu iya, sudah selesai. Baik Pak, baik. Teman-teman guru membuat contoh membatik. Tapi kemarin itu dari Duri Pulo yang saya contohkan di dalam PPT saya itu ternyata walaupun tidak ikut membatik tapi bisa udah sampai ke level 2 atau level 3 ya, karena waktunya sempit jadi saya nggak menggunakan PowerPoint ya Bapak Ibu, tapi saya bersyukur kegiatan ini dapat terlaksana dan yang hadir barangkali sudah hampir 100% ya. Kalau yang belum hadir tolong diteleponin Bapak Ibu ya. Ya, dipantau, kan ada teman-temannya yang hadir nih. Misalkan dari Santa Maria, ya Pak Joko, ada berapa orang yang ditugasin, misalkan ada 5 orang yang hadir, baru 2 orang diteleponin gitu. Ya, saya yakin. Sudah disampaikan ke grup. Saya yakin dengan cara seperti itu kita saling getuk telur lah. Artinya teman-teman yang tidak hadir diingatkan kembali. Dan saya terima kasih kepada para narasumber itu yang sudah meluangkan waktunya, karena ini lagi gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi rumah belajar dengan membatiknya. Mudah-mudahan para guru itu terketuk untuk bisa mengikuti kegiatan ini, semangat sehingga dapat menghasilkan apa yang diharapkan oleh para pimpinan kita. Bapak Ibu, terkait dengan video pembelajaran ya, pembelajaran ini Bapak Ibu sangat penting karena tidak hanya kita ngajar dalam bentuk seperti kegiatan langsung seperti online seperti ini ya, tapi bisa saja menggunakan offline, artinya bisa continuous, ada yang sinkronus, ada yang non sinkronus, artinya tidak hanya memindahkan pembelajaran dari ruangan kelas tatap muka menjadi ruangan kelas di maya, tetapi juga menggunakan teknik-teknik lain sehingga anak-anak itu
mendapat pembelajaran yang tidak membosankan, yang menyenangkan. Setiap saya ngadain monitoring PJJ itu mesti saya tanyain, anak-anak seneng nggak diajar sama ibu guru ini, bapak ibu guru ini, mesti saya tanyain segitu. Ada yang jawabnya biasa aja, ada yang seperti itu bapak ibu. Ya, nah ini bahwa ini representasi daripada kinerja bapak ibu guru, sehingga kita ditantang untuk bisa meningkatkan ilmunya, untuk meningkatkan kompetensinya, untuk mengupdate skill kita, ya, untuk bisa melayani anak-anak kita pembelajaran yang menyenangkan. Karena situasi seperti ini banyak anak-anak yang sudah kangen ya, sudah kepingin tatap muka, ya, pengen ketemu sama teman-temannya, ketemu sama gurunya, yang pengen hadir di sekolah gitu ya. Nah, sementara kita belum sampai ke sana, dan kapan sampai pandemi ini berakhir. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, semangat untuk mengikuti kegiatan ini, mohon diikuti dengan seksama dan penuh perhatian, sehingga tidak hanya kita menyita tenaga dan waktu, tapi juga kita bisa memproduksi atau membuat pembelajaran video ya, atau berbasis TIK. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita sukses dalam pembelajaran PJJ walaupun situasi masih pandemi corona. Saya kira itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan pembatik. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali untuk Bapak Ibu pimpinan setelah ini atau saat ini sedang ada kepentingan lain, jadi kita foto bersama dulu. Untuk itu semuanya dimohon untuk bersiap-siap. Yang ngasih aba-aba Ibu Alin. Iya, baik, Bang Lukoni boleh dibantu. Di sini ada 9 slide, Bang Lukoni. Mungkin Bang Lukoni nanti tampilan di slide Bang Lut sama saya agak beda ya. Silakan Bang Lut dimulai dari slide yang pertama. Oke. Salam rumah ya. Di video ini dibuka ya, semua. Ya. Video tolong dibuka, kemudian salam rumah belajar. Dibuka videonya. Pak Sadli dibuka, Pak Sadli. Videonya tolong dibuka dengan posisi salam rumah belajar. Begini ya Bapak Ibu. Di saya ada 6 slide. Ada 6 slide, nanti bergantian Bapak Ibu bersiap aja. Baik, slide pertama. Saya mulai 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. Slide ketiga. Pak Sadli mana sih? Slide keempat. Maaf ya Bapak Ibu, lama nih, banyak. Pak Sadli belum nyalain kamera ya? Ayo slide dibuka. Videonya dibuka. 5. Slide kelima. Rusak deh, aduh kamu kelihatan kelihatan orang lagi di foto, lagi sesi foto. Slide terakhir ya Bapak Ibu. Mama nggak tahu ada di mana, di slide berapa. Oke. Kasih. Nah, saya kembalikan lagi. Agus sudah tadi ke foto. Agus. Sudah Bu. Agus sudah ke foto. Sudah Bu. Sudah Bu. Agus, ya, Bu. di slide pertama di saya Kalau Bu. Pak Agus nggak ke foto, ibunya nangis nanti. Terima kasih pada Bapak Lukoni dan Ibu Yoga Angelina. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti, perkenalan sahabat Rumah Belajar DKI Jakarta dan penyampaian materi sosialisasi Rumah Belajar yang akan dipandu oleh moderator Ibu Yoga Angelina dari SDN Duripulo 05 Pagi.
kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tuti atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah dari seluruh wilayah binaan 2, yang terhormat Ibu pengawas, yang terhormat Ibu Kasatla Kecamatan Gambir, dan yang terhormat Pak Agus selaku KCSD dan PKLK Sudin Jakarta Pusat 1. Izinkan saya di sini memperkenalkan sahabat-sahabat rumah belajar Provinsi DKI Jakarta yang terpilih masuk ke level 4 untuk hari ini bersama-sama mengeksplorasi rumah belajar bersama Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Di sini yang pertama ada saya, Yoga Angelina, saya dari SDN Duri Pulo 05 Pagi. Saya biasa dipanggil Alin ya Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang sudah biasa kenal saya cukup panggil Alin saja karena Alin lebih ngetop daripada Yoga. Habis kalau Yoga takutnya nanti ketukar dengan yang lain gitu. Nah, berikutnya ada sahabat saya Bang Lukoni dari Jakarta Utara ya Bang Lukoni ya. Ini Bang Lukoni mengajar di SMP ya Bang ya? SMP ya Bang? Oke, dari SMP. Untuk di SMP mata pelajaran apa nih Bang yang diajar Bang? Matematika. Wow, luar biasa. Oke, matematika ya, pelajaran yang mampu menghipnotis kita semua ya. Oke, iya. Selanjutnya ada sahabat saya Mpok Retno. Halo Mpok Retno, sudah hadir Mpok Retno ya? Salam kenal. Ya, Mpok Retno ini dari SD Hang Tuah kelas 4 ya Mpok ya? Dari Jakarta mana ya Mpok? Selatan. Oh, Jakarta Selatan, ujung ya, kita ujung ke ujung. Dan yang terakhir ini ada sahabat saya, jauh sekali, wow, diimpor dari Jeddah ini, Sekolah Indonesia Jeddah. Jadi beliau ini adalah tadinya guru Indonesia. Guru Indonesia, kemudian beliau mengikuti tes untuk seleksi guru Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan beliau berhasil lulus dan ditempatkan di Sekolah Indonesia Jeddah. Nah, ini dia sahabat saya, Bang Arfan. Halo Bang Arfan. Halo semua. Ya, nanti teman-teman bisa berkenalan lebih dekat lagi dengan mereka, sekaligus mereka akan memperkenalkan apa sih rumah belajar itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah banyak sekali yang dieksplor ya sejak tadi, maka kita akan langsung mulai saja memperkenalkan rumah belajar itu sendiri. Yang pertama mungkin akan diperkenalkan oleh sahabat saya nih, sahabat dari Jakarta Selatan, Pak Retno. Silakan Pak Retno, boleh langsung memperkenalkan rumah belajarnya? Baik, terima kasih waktunya ya untuk Bu Alin. Silakan Pak Alin. Ya, baik. Yang terhormat ya Bapak Kasih Pendidikan dan PKLK, kemudian ada Ibu Kasatlak juga Kecamatan Gambir, dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir membersamai kami semua. Sebelum mulai ke materi, saya boleh pantun dulu, Bapak Ibu, mohon izin. Biar boleh ya? Boleh. Boleh ya, biar semangat ya Bapak Ibu ya. Mati nggak? Ya, baik. Hujan-hujan minum teh hangat. Cakep. Makasih. Teh hangat dengan agar-agar. Cakep. Salam kenal Bapak Ibu nan hebat. Cakep. Salam semangat bersama rumah belajar. Salam kenal Cakep. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Sekali lagi. Sekali lagi, Pak. Di sini banyak yang boleh biar dihafal. Pak Peri semangat nih Pak Peri. Iya Bunda. Ayo Pak Retno, siap, mulai. Baik. Pantun. Siap. Hujan-hujan minum teh hangat. Cakep. Teh hangat dengan agar-agar. Cakep. Keren. Salam kenal Bapak Ibu nan hebat. Cakep. Semangat sama rumah belajar. Mantap. Sekali lagi. Belajar keren. Ayo orang kita cerdas. lanjut ke materinya. Baik. Kita mulai materinya ya. Terima kasih untuk apresiasinya Bapak Ibu semua. Ya, luar biasa sekali ya bisa bergabung bersama keluarga besar di sini ya. Langsung saya izin share screen mengenalkan rumah belajar. Ya. Kenalan dulu nih.
Kalau kata orang tak kenal maka kenalan ya Bapak Ibu semua. Nah ini untuk sekarang pemanfaatan rumah belajar. Perkenalkan nama saya Retno Linevianti. Sekarang saya bekerja atau mengajar di unit kerja SD Plus Sang Tua 4, ini Cipulir, Jakarta Selatan. Nah saya dan teman-teman ini merupakan sahabat rumah belajar dari DKI Jakarta. Sebelum lanjut ke fitur-fiturnya, ini saya berikan dulu pendahuluan, apa sih rumah belajar itu? Nah, rumah belajar sendiri bisa dilihat ya di screen Bapak Ibu semua. Nah, ini tuh adalah portal pembelajaran. Ini menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Ini kalau menurut saya merupakan satu paket lengkap yang memang dibuat oleh anak negeri kita sendiri, asli Indonesia, made in Indonesia, yang sudah bisa dimanfaatkan untuk semua guru dari mulai jenjang PAUD, kemudian ada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Nah, ini sudah ada guru yang mengakses, sudah banyak guru yang bergabung di sini, ya. Kemudian siswanya juga sejumlah di sini. Sekarang kita langsung berangkat, meluncur saja ke rumah belajar. Nah, laman rumah belajar itu dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu semua, kalau mau pergi ke rumah belajar, terbang nih ke rumah belajar, itu bisa ketik saja di search engine-nya belajar.kemdikbud.go.id. Sekarang coba kita ke sini. Ya, di webnya. Langsung ada portal rumah belajar. Ini untuk tampilannya akan seperti ini, atau acara-acara yang sedang berjalan atau yang dilaksanakan oleh Pusdatin. Kemudian, nah, saya akan mengenalkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu sendiri. Di rumah belajar itu ada fitur utama, ada 4 fitur utama, dan juga nanti ada fitur pendukungnya. Nah, sekali ini saya akan memperkenalkan fitur utamanya. Di sini fitur utama itu ada yang namanya sumber belajar. Ya, sumber belajar seperti namanya, kalau sumber belajar itu pasti menyajikan materi bahan ajar yang banyak sekali jenisnya. Kemudian ada kelas maya. Kelas maya ini berarti kelas digital. Kelas digital, ruang kelas digital yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu guru beserta siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, ini ada laboratorium maya. Nah, seperti namanya ya, lab maya. Jadi ini merupakan laboratorium yang bisa diakses Bapak Ibu guru dan siswanya yang disajikan secara menarik untuk pelajaran matematika dan IPA. Dan yang keempat ini untuk di fitur utama, ya ini ada bank soal. Bank soal seperti dengan namanya. Ini adalah kumpulan dari soal yang bisa diakses Bapak Ibu guru ya untuk diberikan kepada siswanya. Kita telusuri ya satu demi satu untuk fitur utamanya. Saya akan mulai dari sumber belajar. Nah, ini untuk tampilan sumber belajar. Sumber belajar di sini banyak sekali konten-konten video pembelajaran yang bisa diakses dari tadi tingkatannya banyak sekali. Kalau ingin memilih, pilih lebih spesifiknya di mana bisa diklik di sini. Kemudian ini tersedia ada konten audio dan video yang terbaru, ada yang terpopuler juga. Kemudian ada konten webnya, terbaru dan terpopuler, kemudian tingkat pendidikan. Nah, ini sangat mudah sekali sehingga nanti Bapak Ibu semua tinggal pilih saja maunya kemana ini, pilih yang mana, kelas berapa, jenjang apa, dan kelas berapa. Ya, kemudian saya akan coba ya kita lihat lagi. Saya klik jenjang SD, konten video SD di sini sudah muncul. Kemudian pilih kelasnya untuk lebih spesifik lagi. Saya akan coba di kelas 5 ya. Misalkan kita akan mengajar di kelas 5, ingin mencari seperti apa videonya. Kelas 5, kemudian pilih pelajarannya. Misalkan pelajaran IPA. Nah, ini dia. Ini adalah video-video pembelajaran, konten video yang ada di kelas 5, mata pelajarannya IPA. Coba kita pilih salah satunya ya. Saya pilih ini nih, tentang rangka. Tuh, dia bilang apa? Dia bilang apa? Bukan, ini bukan tikus, ini kepala Big Bull kayak
Itu apa saja yang menyusun tubuh kita. Nah, Bapak Ibu semua ini ya untuk tampilannya. Nanti ketika kita sudah pilih, sudah mengklik, itu akan muncul video pembelajarannya seperti ini. Kemudian kalau misalkan tidak mau daring nih, kita mau luring aja, sediakannya videonya mau dikasih ke siswanya luring, bisa di-download Bapak Ibu. Kalau mendownload, kita tinggal klik saja. Di sini ada tulisan ya. Di sini ada download, kemudian ada bagikan, ada juga menyukai. Kalau misalkan kita mau mendownload, tinggal klik saja download. Nanti apabila Bapak Ibu tidak mempunyai akun, ya ini kalau untuk mendownload memang dikhususkan untuk mempunyai akun tersendiri di laman Rumah Belajar. Ya, misalkan ini saya bisa ini dengan mudah aksesnya bisa pakai akun Google nih yang sudah terikat ya dengan laptop biasanya akun Google. Coba saya juga akan masuk dengan akun Google yang lebih mudah. Nih, sudah terdownload ya di sebelah sini di bawah. Ini video interaktif yang tadi saya download, saya pilih tentang rangka tubuh manusia. Seperti itu. Nah, ini untuk fitur pada sumber belajar. Jadi nanti Bapak Ibu semua tinggal pilih saja mau pilih di mana nih, jenjangnya apa, kelasnya berapa, pelajarannya apa, itu tinggal dipilih saja. Itu untuk yang sumber belajar. Saya akan beralih ke fitur selanjutnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menjelajahi bank soal. Ya, tadi sumber belajarnya, sekarang soalnya. Coba kita lihat seperti apa isinya bank soal. Sebentar. Nah, ini dia untuk tampilan bank soal sendiri. Seperti tadi namanya ya, jadi berisi kumpulan soal-soal yang bisa diakses Bapak Ibu dengan mudah, dengan gratis tentunya ya, gratis tanpa biaya. Sama, tadi bisa milih jenjangnya nih, ada soal latihan, ulangan, ujian, ya yang disediakan secara gratis. Pilih misalkan kita akan mengakses ini ya, jenjang SD. Coba di kelas 1 misalkan. Tinggal pilih saja kelas 1. Kemudian di sini ada deskripsinya. Mau mata pelajaran apa nih kira-kira yang akan kita berikan ke siswa nih? Kira-kira soalnya tentang apa? Ya, misalkan ini ada apa tuh? Ada matematika. Boleh deh kita lihat matematika. Nah, ketika kita buka konten yang tadi, maka akan muncul seperti ini lamannya. Jadi kita tinggal memilih saja, ada latihan ulangan, ada penjumlahan, ulangan harian, lengkap sekali. Tinggal dipilih saja mana yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita untuk dijadikan soal ulangan. Nah, kemudian ini juga yang membuat adalah Bapak Ibu Guru juga, Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu Guru Nusantara yang mereka mengupload soal miliknya, kemudian diverifikasi dulu oleh Pusdatin, setelah sesuai maka diupload ada di dalam bank soal seperti itu. Kita coba dulu ya. Misalkan ini nih latihan ulangan 2, kita lihat. Nah, misalkan seperti ini contoh dari bank soal yang ada. Ada 5 soal, ini macam-macam jenisnya. Misalkan nah, ini ternyata dari pengerjaan yang tadi, ya soalnya sedikit tadi ya. Nah, ini ada beberapa yang salah dan yang benar. Ini ada juga bagaimana, analisis soal ya, dan juga skor akhirnya juga sudah muncul. Itu untuk fitur bank soal. belajar.kemdikbud.go.id. Nah, untuk mengakses laman yang lain, nanti Bapak Ibu tinggal eksplorasi saja, tinggal meluncur di homepage Rumah Belajar, tinggal pilih saja yang mana yang akan diakses. Ada sumber belajar, kelas maya, bank soal, atau lab maya. Begitu untuk sekarang cukup dari saya menyampaikan tentang sumber belajar dan bank soal. Saya kembalikan lagi kepada Mpok Alin. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Pak Retno penjelasannya mengenai bank soal dan sumber belajar. Sedikit menambahkan ya, Mpok, jadi untuk teman-teman semuanya di sini, jika ketika mengeksplor bank soal dan sumber belajar di portal rumah belajar, kalau misalnya teman-teman melihat, kok mapel ini nggak ada ya, kok mapel itu nggak ada ya. Nah, teman-teman bisa ikut berkontribusi untuk menyertakan karya teman-teman semua ke dalam portal rumah belajar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya video pembelajaran yang menarik, yang mungkin nanti bisa digunakan oleh seluruh guru dan siswa di Indonesia, teman-teman bisa menguploadnya di rumah belajar dan tentunya setelah mengikuti tahapan atau verifikasi dari Pusdatin. Karena memang untuk bisa mengupload sumber belajar berupa video ataupun modul atau juga soal-soal ini memang di Pusdatin ini seleksinya ketat ya, karena memang kami menjaga, rumah belajar ini menjaga agar konten-konten yang ada di rumah belajar itu tidak ternodai oleh konten-konten yang negatif. Jadi di rumah belajar ini aman ya. Kalau kita buka YouTube kan kadang-kadang suka ada iklan-iklan tertentu yang nongol, atau ketika kita searching di Google ada iklan-iklan yang aneh-aneh. Nah, kalau di rumah belajar itu semua kontennya aman karena sudah terseleksi dan terverifikasi dari Pusdatin. Begitu ya teman-teman. Dari tambahan, jadi ayo teman-teman sama-sama semangat coba mengajukan karyanya ke Pusdatin untuk bisa dimasukkan ke dalam rumah belajar supaya bisa digunakan oleh seluruh siswa dan juga guru-guru se-Indonesia. Sudah banyak loh guru-guru dan siswa yang menikmati hasil karya guru-guru lain se-Indonesia di rumah belajar ini. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya dari Bang Arfan. Silakan Bang Arfan, mau mempresentasikan materi apa nih? Silakan Bang. Iya, baik, terima kasih Pak Alim. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan informasi tentang BSE, kemudian apa sih yang fitur pendukung lainnya yang bisa kita manfaatkan pada rumah belajar ini untuk pembelajaran kita. Mohon izin share screen dulu. Ya, di sini ada beberapa fitur pendukung, ada 6 ya kurang lebih. Nah, di sini saya akan masuk ke peta budaya. Nah, peta budaya ini menjelaskan berbagai budaya yang ada di Nusantara. Jadi Bapak Ibu yang saat mungkin sedang mengampu pembelajaran IPS ataupun seni budaya SBK yang mengenal berbagai jenis alat musik ataupun yang lain, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur peta budaya ini. Sebagai contoh, kita akan coba masuk ke provinsi paling ujung ya, paling timur, Papua. Nah, kita tinggal klik saja Bapak Ibu ya, klik Papua. Kemudian di situ akan muncul beberapa informasi yang dapat kita sampaikan ke siswa-siswi kita. Oh, maaf, ini kontennya belum tersedia. Iya. Kita lanjut saja ke dari mana? Balik. Iya Bang, gimana Bang? Oke, kita lanjut ke Pulau Jawa dulu karena kontennya belum tersedia. Oke, kita lanjut ke Provinsi Jawa Tengah. Nah, informasi yang disampaikan pada Provinsi Jawa Tengah ini mencakup kehidupan masyarakat, tradisinya, kemudian bangunannya, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh harus mengunjungi misalnya, karena ada keterbatasan, lebih-lebih saat ini sedang pandemi ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tanpa harus mengunjungi ke sana, harus ke Jawa Tengah, semua sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari informasi apa yang akan disampaikan ke anak-anak. Anggap saja kita ingin ke Demak, pengen melihat sejarah Islam Demak. Kita tinggal langsung saja masuk ke Komplek Masjid Agung Demak seperti ini. Kemudian kita lihat kontennya untuk lebih lengkap. Bapak Ibu juga bisa mengunduh kontennya jika memang difungsikan untuk kegiatan luring. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menyimpan informasi ini biar
penting bagi penunjang pembelajaran Bapak Ibu bisa unduh ya, jadi tidak repot-repot untuk mencari. Tetapi jika memang mempunyai kuota yang cukup, Bapak Ibu juga bisa langsung daring seperti ini. Nah, jadi di sini dijelaskan mengenai indikator informasi yang akan didapatkan setelah membaca atau melihat informasi tentang Komplek Masjid Agung Demak. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Sikap yang perlu ditanamkan dan referensi. Baik, demikian untuk peta budaya secara singkat. Bapak Ibu juga bisa sambil cek-cek langsung, Bapak Ibu yang saat ini sedang mengakses web juga bisa ikut mengakses peta budaya bersama-sama supaya menghilangkan keponya ya. Oh, bener nggak ya? Gitu. Jadi langsung aja Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa mengunduh portal rumah belajar ini di Android Bapak Ibu yang miliki. Jadi tidak hanya di website saja. Jadi Bapak Ibu ketika sedang tidak menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone untuk Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu buku sekolah elektronik. Nah, ini sebenarnya sama persis dengan buku cetak yang Bapak Ibu miliki. Jadi yang mungkin untuk guru SD, buku tematik maupun buku-buku pembelajaran, buku pelajaran teks yang memang digunakan, Bapak Ibu juga bisa unduh di sini. Yang jelas ini menghemat kertas, menghemat ini juga apa namanya? Maaf, suara saya terdengar jelas? Jelas, Sini Bang. kok putus-putus. Oh iya. Ya, saya lanjutkan. Jadi di sini BSE dipaparkan mulai dari tingkat PAUD hingga SMK ya Bapak Ibu. Jadi yang memang hadir di sini bila ada guru semua jenjang juga bisa memanfaatkan ini. Pak Arfan, apakah ini hanya terbatas pada buku paket pembelajaran? Tidak Bapak Ibu. Jadi buku yang ada di sini ini ada buku bacaan, ada buku pengayaan juga, macam-macam ya. Nah, kemudian juga ada buku untuk kelas paket. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang memang mendapatkan tugas tambahan, sedang mengajar kelas paket, Bapak Ibu juga bisa mengunduh yang ada di sini. Nah, sumber yang ada di sini semuanya berbentuk PDF Bapak Ibu. Kita buka saja contohnya di sini. Misalnya ada buku SD ya. Jaringannya ada ini. Oke, kita coba masuk ke buku SD. Di sini karya negeriku, ini tema berapa ya? Gambarnya kurang jelas. Nanti Bapak Ibu bisa langsung, oh gitu, tema 9 ya. Oke, oh ya ini tema 9. Kelas 4 tema 9. Ya. Bapak Ibu bisa mengunduhnya ya. Insya Allah yang ada di sini semua terupdate, terpusat oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud. Selain Bapak Ibu mengunduh di sini, Bapak Ibu juga bisa mengunduh di Pusat Perbukuan Kemendikbud. Jadi tidak jauh berbeda. Hanya saja di sini memang semua terpusat
khusus BSE semua. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu, ada yang SMA, SMP, kemudian ada paket A, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti juga secara mandiri bisa cek-cek buku apa yang memang dibutuhkan, buku apa yang perlu saya unduh. Bapak Ibu bisa langsung kunjungi bse.belajar.kemdikbud.go.id ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya yang tidak kalah kerennya. Berikutnya ada karya bahasa dan sastra. Di sini sangat membantu bagi guru bahasa Indonesia, terutama mengenai antologi. Kalau di Jawa itu ada Geburitan dan Mocopat, nanti juga ada cerita-cerita daerah, legenda seperti itu. Bapak Ibu tinggal mengakses di bahasa dan sastra pada portal Rumah Belajar ini. Bapak Ibu, sebagai contoh kita coba masuk pada kisah Lutung Kasarung Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan atau membuat video pembelajaran berdasarkan media yang ada di sini. Ini contoh yang Lutung Kasarung. Sedang ada gangguan dari sana, biasanya bisa. Nah, di sini dijelaskan ada prosanya, kemudian ada jenis puisi, ya, macam-macam. Bapak Ibu bisa menjadikan salah satu referensi kebahasaan pada pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Oke, dari ini sudah, kita lanjut ke fitur berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya agak cepat karena memang di jadwal yang sama. Setelah ini lanjut pada rapat kerja dengan Bapak Atas Pendidikan Kebudayaan KBRI Riyadh. Jadi mohon maaf, nanti saya akan mengikuti sesinya dengan off kamera Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke EduGame. Nah, ini yang paling terbaru, dan sebenarnya sudah lama, cuma fiturnya ini menurut saya ini paling asik untuk diberikan pada anak-anak tentang EduGame. Nah, jelas EduGame ini bermain sambil belajar. Kita langsung saja mau permainannya seperti apa. Nah, ini ada berbagai permainan yang bisa kita berikan. Ini sangat menarik Bapak Ibu, sangat menggugah keingintahuan peserta didik, terutama SD ya, kelas rendah ataupun terutama untuk kelas rendah karena juga kita bermain warna, untuk PAUD juga bisa. Nah, kita sebagai contoh saja mengumpulkan telur ayam permainannya. Jadi semua akses di portal Rumah Belajar ini gratis Bapak Ibu ya, tidak perlu bayar, hanya menyiapkan kuota internet saja. Jika memang karena ini harus diakses secara daring ya kalau untuk pertama kali. Nah, kita coba mainkan dulu. Ini tentang bilangan ganjil dan genap. Nah, kita pengen belajar tentang satuan. Jika merah ganjil, jika biru genap. Syarat telur ayam yang tidak digunakan ke keranjang berwarna coklat. Kita mulai saja. Oke. Kita masukkan saja angka-angkanya ini. Kalau anak-anak bermain bilangan ganjil genap. Berarti ini ada di ganjil. Ini juga ada di ganjil. Ini ada di genap.
Ini ada di ganjil. Seperti itu Bapak Ibu ya, memasukkan telurnya. Jadi anak-anak mengetahui. Oh, ini sudah ada lagi. Kurang lebih seperti ini permainannya. Sampai ini lengkap Bapak Ibu ya. Angka ganda tidak bisa, jadi kita harus buang dulu. Nah, sampai benar-benar lengkap, ada empat angka Bapak Ibu ya. Nah, ini baru benar. Oke, ini baru selesai. Permainannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang permainan lainnya, satu permainan lagi, ini tentang Kurirgo. Empat jaringannya. Nah, dari segi warna, segi animasi, ini sangat menarik siswa-siswi kita untuk belajar sambil bermain. Ini juga untuk musiknya terdengar Bapak Ibu? Ini, sudah terdengar ya musiknya ya? Ya, sudah. Oke. Saja masuk. Urutkanlah angka-angka berikut dari kecil ke besar. Ini sangat cocok sekali untuk kelas 6 ya. Di kelas 6 sedang mengenal bilangan bulat ya Bapak. Dan seterusnya. Ada waktunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas Bapak Ibu setelah ini langsung mencoba supaya mengurangi rasa ininya ya, rasa keponya, supaya juga bisa menerapkan langsung. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Po Alin. Ya, baik. Terima kasih Bang Arfan ya. Baik, terima kasih Bang. Ya, halo. Ya. Ya, Ibu. Oh, bukan ya, sepertinya ya. Ya, oke. Baik, Bang Arfan, terima kasih. Tadi ada sedikit pertanyaan yang masuk. Mungkin Bang Arfan bisa langsung itu atau nanti saja, Bang? Terkait dengan game tadi tuh, Bang. Oh, boleh, apakah iya? Apakah gamenya bisa diunduh? Katanya gitu. Oh, gitu. Iya, gamenya menarik katanya gitu. Iya, untuk sementara gamenya memang belum bisa diunduh Bapak Ibu karena ini berhubungan dengan aplikasinya terinstall di web. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengakses melalui jaringan Ibu ya. Iya, Bang Arfan mungkin sedikit menambahkan ya Bang ya, kan kemarin kan dari kementerian itu sudah memberikan info juga ya di di laman kementerian itu siswa dan guru yang mendapatkan bantuan kuota dari Kemdikbud itu bisa mengakses portal Rumah Belajar, TV Edukasi, Radio Distrik itu dengan secara gratis loh Bang, ternyata Bang. Asik dong. Jadi dari kementerian pakai kuota. Iya, betul. Jadi dari kementerian kemarin itu sudah memberikan info di lamannya di semua akun sosmed seperti itu. Jadi
untuk siswa dan Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan bantuan kuota dari kementerian itu bisa mengakses ternyata portal Rumah Belajar, TV Edukasi, Suara Edukasi, Radio Distrik dan sebagainya secara gratis gitu, Bang. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya ke materi berikutnya yaitu mengenai fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar. Saya akan share screen, izin ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, di sini saya coba share screen. Nah, seperti yang kita sudah terlihat tampilan saya ini, Bang? Oke. Jadi di Rumah Belajar ini seperti kita ketahui bersama ada 4 fitur utama. Ada sumber belajar, ada kelas maya, ya, kemudian ada bank soal dan ada lab maya. Nah, kali ini saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk mengeksplor laboratorium maya. Aduh, sampai belibet saya nih. Nah, di lab maya ini Lab Maya ini adalah sebuah aplikasi atau fitur yang ada di Rumah Belajar yang bisa digunakan untuk membantu menunjang pembelajaran yang sifatnya ini praktikum. Nah, memang untuk Lab Maya ini sendiri di sini hanya baru ada untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai guru SD mengenal seperti apa sih Lab Maya itu, karena barangkali kita punya putra-putri gitu ya yang mungkin saat ini ada di bangku SMP atau SMA atau SMK atau mungkin ponakan, atau mungkin kita punya jam tambahan mengajar di jenjang SMP, SMA, atau SMK. Oke, di sini untuk bisa mengakses semua fitur di Rumah Belajar kita hanya tinggal klik aja bisa ya teman-teman, tidak perlu login pun bisa. Cuma memang kalau kita tidak login atau tidak punya akun di Rumah Belajar ini, tentunya kita punya keterbatasan. Seperti misalnya kayak sumber belajar tadi, seharusnya kita bisa unduh ya untuk kita share ke murid, tapi karena kita tidak login atau tidak punya akun, ya kita hanya bisa explore di web itu sendiri saja. Tapi kalau kita punya akun, kita login ke dalamnya, kita bisa mengunduh, modulnya bisa kita ambil, videonya bisa kita ambil, termasuk Lab Maya ini. Lab Maya ini juga sama. Jadi di sini saya coba buka satu ya. Di sini temanya ada banyak sekali yang bisa dipakai. Nah, di sini untuk Lab Maya ini mata pelajarannya hanya matematika dan IPA. IPA ini meliputi fisika, kimia, dan biologi. Saya akan coba buka satu mengenai daya hantar listrik larutan. Contohnya, nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri kalau penasaran, atau kalau yang sekarang pegang 2 perangkat bisa sambil dibuka. Bisa di laptopnya atau di handphonenya, gitu ya. Nah, ini di sini ada pilihan menu komentar, bahan referensi, bahan teori, bahan LKS, dan download Lab Maya. Nah, jadi kalau tadi teman-teman sudah punya akun, kemudian login ke dalam Rumah Belajar ini, maka teman-teman bisa mengunduh aplikasi Lab Maya ini untuk nanti bisa dipraktikkan secara offline. Jadi memang ini sangat menarik sekali ya fitur Lab Maya ini. Kita akan coba explore seperti apa sih Lab Maya ini. Nah, jadi di sini ceritanya nih ya, kita mau praktik mengenai daya hantar listrik larutan. Ada dua buah lempengan yang direndam di dalam larutan. Nah, larutannya ini sendiri nanti bisa dipilih jenisnya mau apa, mau jenis air murni atau larutan-larutan lainnya. Di sebelah kanan sini kita bisa pilih macam-macam larutannya ya. Ada air murni, ada garam, ada glukosa, ada asam klorida, dan lain-lain. Selain mengenalkan jenis-jenis larutan kepada siswa, di sini siswa pun juga akan langsung belajar seperti apa sih rumus kimia dari larutan tersebut. Contohnya misalnya untuk glukosa. Nah, di sini akan muncul nama rumus kimia dari glukosa. Nama larutannya itu sendiri adalah glukosa, sedangkan rumus kimianya adalah C6H12O6. C6H12O6. Iya, betul sekali. Waduh, Ibu hebat sekali. Ya, jadi ini bisa ya dipakai untuk mengenalkan ke siswa sekalian. Jadi selain hanya selain mengenalkan larutan, kita juga bisa mengenalkan nama-nama rumus kimianya ke siswa. Nah, setelah larutan ini diganti, kita akan coba nyalakan saklarnya. Ketika saklarnya dinyalakan, kira-kira ini lampu yang ada di sini bagaimana ya reaksinya? Kita coba sama-sama ya Bu ya. Oke. Wah, ternyata kalau lempengan ini direndam di dalam larutan glukosa, lampunya tidak menyala. Nah, ini adalah informasi yang sangat menarik untuk anak-anak. Dan ini ketika dilempar kepada siswa, pasti mereka akan penasaran, gimana kalau larutan yang lain? Larutan yang lain kira-kira bisa nyala nggak ya? Kalaupun nyala, nyalanya gimana nih? Redup, terang, atau bagaimana? Kita coba lagi ya. Kita coba masukkan ke dalam larutan asam karbonat. Ya, H2CO3. Nah, ternyata ketika dimasukkan ke dalam asam karbonat, nyala lampunya berubah jadi redup.
Nah, seperti ini ya, ada keterangannya di sini nih, nyala lampu, redup. Terus coba kalau misalnya diganti dengan larutan yang lain, misalnya asam sulfida, H2S, gimana kira-kira? Ternyata di dalam asam sulfida sama lampunya redup juga. Ya, siswa dan Bapak Ibu guru semua juga bisa mengeksplor sendiri nanti larutan-larutan ini kira-kira kalau misalnya diterapkan ke dalam lempengan ini, ke dalam larutan tadi, kira-kira nyalanya seperti apa gitu. Siswa juga bisa latihan soal praktik sederhana dengan mengklik menu latihan soal. Nah, di sini akan ada pertanyaan yang muncul, senyawa manakah yang akan menghasilkan nyala lampu redup. Di sini siswa diberikan 4 pilihan, dan pilihan jawabannya berupa rumus kimianya. Nah, di sini otomatis siswa akan belajar sekaligus, waduh ini larutan yang tadi apa ya namanya ya, ada 4 nih, saya harus pilih yang mana. Kalau siswa belum tahu, mereka bisa melakukan percobaan ulang dengan mengklik lakukan percobaan, dan akan diarahkan kembali ke menu yang tadi depan tadi, yang kita bisa coba satu-satu ini larutannya, seperti itu ya. Kalau misalnya siswa sudah tahu jawabannya, mereka bisa langsung pilih. Misalnya yang ini, misalnya. Oh, ternyata benar. Nah, kalau misalnya jawabannya benar, maka siswa bisa lanjut ke soal berikutnya. Dan kalau misalnya salah, pasti dia akan diminta lagi untuk mengulang pertanyaan itu dan untuk melakukan percobaan, diulang lagi percobaannya sampai dapat jawaban yang benar. Ya, seperti itu untuk percobaan pada daya hantaran larutan. Nah, masih banyak ya teman-teman di sini fitur-fitur atau menu-menu yang bisa dipilih yang terkait dengan praktikum, tapi memang di sini memang baru terbatas sampai SMP, SMA, dan SMK. Jadi memang Lab Maya ini bisa digunakan ketika kita masa pandemi seperti ini, ketika tidak bisa menghadirkan siswa secara langsung ke dalam Lab Maya untuk praktik sesungguhnya. Gitu. Nah, di sini juga ada materi matematika misalnya untuk grafik persamaan kuadrat gitu. Di sini teman-teman nanti bisa memasukkan persamaannya, sudah ada grafiknya, tinggal dimasukkan persamaannya, nanti grafiknya otomatis akan berubah dengan sendirinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh di sini juga sama ada pilihan untuk latihan soalnya. Nah, seperti itu gambaran untuk laboratorium Maya. Jadi memang ini sangat membantu sekali untuk para guru dan juga siswa, terutama di masa pandemi seperti ini, ketika materi-materi pembelajaran yang sifatnya praktikum tapi tidak bisa dilakukan secara langsung karena keterbatasan tempat atau mungkin sekolah yang masih minim sarana. Nah, fitur Lab Maya pada rumah belajar ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menunjang kegiatan pembelajaran teman-teman semuanya. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, teman-teman semuanya bisa mengakses semuanya secara gratis, tinggal langsung klik saja portalnya di belajar.kemdikbud.go.id. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu tadi pengenalan mengenai laboratorium Maya sebagai salah satu fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, sebelum saya lanjut ke Bang Lukoni, saya ingin memberikan sedikit salam Rumah Belajar nih kepada teman-teman semuanya nih supaya biar lebih semangat karena saya tahu ini kita hadir di jam-jam yang agak rawan ya teman-teman. Sudah setelah seharian teman-teman beraktivitas pastinya lelah. Ada lock nggak Pak? Ya, jadi saya punya salam Rumah Belajar dan sekaligus ini menjadi moto dari Rumah Belajar itu sendiri. Ketika saya bilang bersama Rumah Belajar, nanti teman-teman bisa jawab belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seperti itu ya. Nanti boleh sambil dinyalakan mikrofonnya kita sama-sama yel-yel dulu sebentar ya biar semangat. Oke. Ketika saya bilang bersama Rumah Belajar, teman-teman jawab belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, begitu ya. Siap ya teman-teman ya. Oke, ini di-record loh dan ini live di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan siaran ulangnya di teman saya. Nanti akan saya share di grup channelnya apa, gitu ya. Oke, siap ya. Bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja. Di mana saja. Sekali lagi. Sepertinya sudah mulai semangat nih ya. Oke, bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja. Terima kasih teman-teman
teman-teman hebat semuanya. Di sini saya punya teman-teman hebat ya. Sudah ada beberapa teman-teman saya yang sudah sampai juga ke level 3, lulus tapi memang belum bisa untuk lanjut ke level 4, dan juga ada teman-teman saya yang lain juga yang sudah berhasil ikut membatik baru sampai level 2. Tetap semangat ya teman-teman, dilanjut lagi. Semoga tahun depan teman-teman bisa lanjut sampai level 4, dan kalau bisa bukan hanya level 4 aja tapi lulus jadi duta rumah belajar tahun 2021 tahun depan ya. Baik, terima kasih. Silakan Bang Lukoni untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Bapak Yoga. Jangan, saya masih ibu. Ya, Ibu Alin ya. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pengawas Binas 2 Kecamatan Gambir, Ibu Murniati, Kasaka Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresnawulan, Kepala Seksi Dikdas dan BKL Asudin CP1 Bapak Agus Sulistianto. Kemudian Abang O Duta Rumah Belajar 2017 dan 2019 kami hormati. Kemudian para kepala sekolah yang terhormat di Kecamatan Gambir, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk siang hari ini. Izinkan untuk sekarang saya share screen dulu kalian. Sebelumnya udah terlihat kok? Iya, jelas terlihat. Udah ya. Nah, baik. Di sini sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Kok macet? Ya, nama saya Muhammad Lukoni. Saya lahir di Banyuwangi, jadi saya bukan asli Jakarta, Bapak Ibu. Saya asli Banyuwangi, yaitu Jawa Timur, 25 November 1987. Saat ini saya guru matematika di SMP Nurul Iman Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada awal Maret kemarin, pertengahan Maret kemarin, ketika Gubernur kita DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan mencanangkan atau mencetuskan belajar dari rumah, saya didaulat sebagai tim PJJ SMP Nurul Iman. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan motivasi kepada teman-teman, kemudian pengarahan jika ada permasalahan dalam pembelajaran PJJ, kemudian dalam hal pembuatan video dan lain sebagainya. Kemudian atau permasalahan-permasalahan yang timbul ketika PJJ, baik itu di diri peserta didik ataupun di guru. Kemudian alhamdulillah saya bersama 4 orang sahabat rumah belajar tadi terpilih menjadi 30 finalis atau peserta pembatik level 4 tahun 2020 DKI Jakarta. Ini hanya mungkin saya mungkin keberuntungan Bapak Ibu, jadi terpilih menjadi 30. Sebenarnya banyak yang lulus di level 3. Sebelum saya lanjut ke materi saya, izinkan saya pantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Boleh nggak? Boleh. Boleh Pak. Tidak di Tanjung Priok di Jakarta ditolak. Utara. Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di Jakarta Pusat ada Kecamatan Gambir. Cakep. Terima kasih Ibu Bapak semua, guru-guru hebat yang sudah mampir. Cakep. Pak Lukoni cakep. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang kelas maya, Bapak Ibu. Salah satu fitur utama mana ya? Oh, ini. Salah satu fitur rumah belajar, yakni fitur utama di portal rumah belajar, yakni kelas maya. Dulu sebelum menjadi kelas maya, di awal-awal rilis portal rumah belajar, ini dinamakan kelas digital, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu tinggal mengetikkan laman belajar.kemdikbud.go.id ya, seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik fitur utama dan masuk ke fitur kelas maya. Nah, di dalam fitur kelas maya ini sama seperti halnya Bapak Ibu menggunakan Google Classroom. Ya Bapak Ibu, jadi fitur-fitur yang ada di sini
adalah hampir mirip dengan Google Classroom. Nah, kalau saya masuk di sini, nah, ini adalah fitur yang ada di dalam kelas maya. Ada beranda di sini. Kalau tampilannya kita klik beranda, maka dia akan di awal, ya, di awal akan muncul kelas-kelas kita di sini semuanya. Saya baru membuat satu kelas karena memang selama ini saya arahkan ke video YouTube, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kelas nonaktif. Jadi kalau ada kelas yang kita nonaktifkan, dia akan muncul di sini. Kemudian aktivitas pengguna. Nah, enaknya Bapak Ibu di kelas maya ini, ketika kita mempunyai kelas maya dan anak-anak sudah join di kelas maya, di kelas kita, jika kita lihat detailnya, di sini bisa kita masukkan modul. Modul-modul yang ada, kita bisa bikin sendiri, kita bisa buat sendiri. Kelas, nggak mau dia. Oke, saya buat kelas aja deh. Nah, di sini bisa kita buat kelas, misalkan kelas 6B, misalkan Bu Maya, misalkan, kemudian di sini kita bisa pilih, biar cepat aja, multimedia, kemudian ada misalkan kelas 6, kemudian tanggal selesai dan tanggal mulai. Ini adalah kelas kita yang nantinya kita mulai tanggal berapa dan akan selesai tanggal berapa. Kemudian kata kuncinya adalah misalkan kelas. Nah, oke, struktur materi berdasarkan waktu, iya, bisa tidak. Kemudian kita klik simpan. Oh, deskripsi harus diisi. Kelas 6. Kenapa badannya? Hah? Nah, di sini ada tab modul. Modul di sini bisa kita isikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat modul sendiri atau mengadopsi dari modul-modul yang ada di internet. Kemudian kita klik tambahkan modul, bisa tambahkan judulnya, nama modulnya misalkan matematika. Kemudian durasi jamnya misalkan 2 jam. Nah, misalkan di sini tinggal kita ketikkan, gini di sini bisa kita masukkan link YouTube, kemudian gambar, kemudian video dan lain sebagainya, tinggal kita simpan. Kemudian kalau ada kegiatan belajar yang kedua, kita tinggal tambahkan modul. Kemudian soal ujian bisa kita tambahkan untuk mengevaluasi pembelajaran kita. 30 menit bisa kita tambahkan soal, atau bisa nanti kita copy paste dari bank soal yang sudah ada di fitur bank soal. Kemudian ini adalah siswanya. Daftar siswa yang ada di sini adalah siswa yang dapat mengakses kelas maya kita. Ya, di sini jumlah totalnya nanti ada kelas maya kita berapa, sama Bapak Ibu kita share kode kelasnya nanti atau kata kuncinya. Kemudian dalam penilaian, kalau di ya. Maaf, ini suaranya kecil Bang Luk, boleh mungkin agak dinaikin speakernya. Oke, siap. Makasih Pak. Nah, di sini penilaian, di sini nanti kalau kita tambahkan penilaian nanti bisa muncul KKM-nya Bapak Ibu. Oh, di sini. Ya. Misalkan sesi 1 ya, di sini nanti bisa kita tambahkan KKM yang akan kita targetkan kepada siswa. Lagi maintenance kayaknya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka mengerjakan soal-soal yang sudah kita buat, maka ada KKM yang harus mereka lampaui. Jadi kita tinggal melihat, oh siapa nih yang belum mencapai KKM, siapa yang sudah, dan kita bisa memutuskan apa yang harus kita perbuat kepada siswa. Kemudian
kita lanjut lagi ke fitur berikutnya. Yakni tinggal 2 fitur lagi Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan semuanya, kelas maya, lab maya, dan sekarang kita akan mengakses fitur pendukung, yakni berani lapar nih jalan kaki. wahana jelajah angkasa. Ya, pertama saya akan bahas adalah wahana jelajah angkasa. Jika kita klik di sini, wahana jelajah angkasa, maka akan muncul tampilan. Nah, di ini akan terhubung langsung ke World Wide Telescope. Jadi kita bisa memperlihatkan di sini jajaran bintang, kemudian bagaimana bentuk planet-planet yang ada di langit ya, di galaksi, bentuk galaksi, planet Mars. Kita bisa akses semuanya. Kita bisa perbesar, zoom. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai aplikasi yang ada di HP, itu bisa tinggal kita cubit saja, ya, kita cubit, kita perbesar, sehingga dengan tingkat zoom yang kita inginkan. Ini bisa kita akses, bisa kita perhatikan di sini misalkan Jupiter. Jupiter mana nih Jupiter? Jupiter bentuknya mana? Kodenya agak lama Bapak Ibu. Ini adalah bentuk galaksi. Kemudian ini adalah planet apa? Satelit ya Bapak Ibu, satelit dari Saturnus. Ya, kemudian ada Dione, ada Tethys dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu fitur wahana jelajah angkasa. Kemudian kembali lagi ke belajar.kemdikbud.go.id. Nah, fitur yang terakhir yang dapat kita akses adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, seperti yang Ibu Kasatulak tadi sampaikan, ya, Bapak Ibu bisa melakukan pengembangan di sini. Kami level 4 menyampai level 4 membatik ini juga dari pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Bapak Ibu ya. Di sini jika kita akses maka dia akan menuju simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses pelatihan di seluruh Indonesia baik itu offline ataupun online. Kalau kita cari di sini pelatihan, cari temukan pelatihan. Nah, di sini bisa kita cari misalkan DKI Jakarta. Nah, ini adalah pelatihan yang nanti akan ada di tanggal 14 Oktober sampai 14 Oktober, yakni Ki Hajar TikTok DKI Jakarta, DKI Jakarta Pusat. Di sini jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti bisa daftar langsung ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan ada pelatihan di situ dan juga ada sertifikatnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya, dia bisa diakses atau pelatihannya secara daring. Di sini nanti akan dibahas, ada Pak Anies Baswedan, dan kemudian ada Kapus Datin Kemdikbud, Bapak Muhammad Hasan Habibi, kemudian Bu Nadiana, Kepala Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Bapak Muhammad Abduh, Ojat Darojat, dan seterusnya. Kemudian ada Po Astuti, Duta Rumah Belajar Provinsi DKI Jakarta 2018. Jadi Bapak Ibu nanti bisa daftar melalui simpatik.kemdikbud.belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang ada di Simpatik atau fitur profesi keprofesian berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu. Ini kemudian kalau misalkan kemarin yang sudah level 3 nanti insya Allah nanti bisa mudah-mudahan tahun depan bisa ke level 4 terpilih jadi level 4 agar bisa berbagi juga seperti kita ini. Nah, ini adalah semua fitur yang dapat kita akses dan semuanya secara gratis. Kembali lagi sebelum menutup saya mencoba pantun lagi Bapak Ibu. Pantunnya ada nggak ya tadi ya? Oke, saya stop share dulu. Boleh nggak Bapak Ibu pantun lagi nih sebelum penutup? Boleh Bang. Sebelum saya akhiri ya. Naik bis pergi ke pasar. Cakep. Cakep. Ya, ke pasar beli pepaya. Cakep. Yuk semuanya akses rumah belajar.
Cakep. Biar kuota dari Kemdikbud tidak sia-sia. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang Lukoni, ini langsung saja ya, takut kelewat nih. Takut kelewat mumpung masih terbaca. Di sini ada yang sempat nanya nih, walaupun sesi tanya jawab belum dibuka, tapi karena ini sudah terlihat takut ke... Iya, tadi ada yang tanya tadi. Iya nih, ada yang tanya nih Bang, kelas maya yang kita buat itu bisa diakses siapa saja? Apakah ada kode untuk melihat seperti Google Classroom? Jadi hanya bisa dibuka oleh siswa yang punya kodenya? Atau semua pengguna rumah belajar bisa melihat? Nah, ini ada pertanyaan dari SD Santa Maria. Bagus nih pertanyaannya Mbak Angelin. Bagus banget nih, bagus. Ya. Bagus, iya bagus banget Bu ini. Bagus banget, luar biasa. Bu Maya ya dari SD Santa Maria. Iya, betul. Baik, saya mencoba menjawab. Jadi sama dengan fitur dari Google Classroom, yakni mereka kita kasihkan kode. Jadi ada dua juga, sebenarnya ada dua macam di sini kelasnya. Ada kelas yang terbuka, ada kelas yang tertutup. Tapi Bapak Ibu mungkin lebih cenderung memakai kelas yang tertutup. Nah, untuk kelas yang tertutup ini yang bisa mengakses hanya yang kita kasih kode Bapak Ibu. Jadi mereka daftar dulu di belajar.cap di kelas maya. Ntar saya coba share screen lagi deh. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, di sini sudah terlihat ya? Baik. Kita bisa daftar, siswa nanti daftar dulu. Di sini ada, tinggal klik daftar, kemudian daftar sebagai siswa. Ya. Kemudian ID user sama seperti mereka punya akun Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mereka daftar dulu di sini, sampai dengan bawah, diisi secara lengkap, kemudian klik daftar. Nah, untuk mengaksesnya, tinggal nanti mereka login sebagai akunnya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan kode kelas yang ada di Classroom. Kodenya yang mana ya kemarin ya? Di sini harusnya ada lihat detail. Nah, ini adalah kode kelas yang nanti kita bisa bagikan ke peserta didik, kode akses. Nah, mereka nanti login sebagai siswa, kemudian mereka mengakses kode ini, Bapak Ibu, 2020-05-01111. Nah, mereka akses, baru mereka akan langsung terdaftar di sini. Mereka akan terlihat datanya di sini. Sini akan terlihat nanti datanya. Tuh. Jadi mereka yang bisa mengakses ini hanya orang-orang yang terdaftar di dalam kelas maya tersebut yang bisa mengakses. Misalkan nanti ada kelas 6B, Bapak Ibu, misalkan kelas 6B, berarti ya hanya kelas 6B aja yang mengaksesnya, gitu. Mungkin itu bisa menjawab Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Ya mudah-mudahan sih yang lain belum puas ya, karena memang untuk mengupas lebih detail dari fitur rumah belajar itu sendiri, memang sebaiknya kita perlu waktu khusus untuk membahas satu persatu ya, misalnya khusus kelas mayanya aja atau yang lain-lainnya gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan di lain waktu jika memang kita ada kesempatan, kita akan sosialisasikan kembali fitur-fitur di rumah belajar secara lebih mendetail ya, Bang Luk ya dan teman-teman ya, gitu. Oke, baiklah teman-teman. Ibu Angelin, saya ngasih sedikit masukan ya. Nanti kalau sosialisasi lagi, mungkin biar yang buka Pak Agus aja ya. Jadi nggak usah kebanyakan sambutan kayak hari ini. Yang penting isi esensial dari rumah belajar ini lebih banyak diungkapkan kepada guru-guru ya. Jadi cukup Pak Agus aja ya, nggak usah Ibu, nggak usah Bu Murni, nggak usah ya, cukup itu aja ya, sehingga waktu tidak terbuang ya, apalagi kan kayak Ibu kalau udah bicara udah lupa, dikasih waktu 15 menit bisa setengah jam ya, jadi waktunya terbuang. Cukup Pak Agus aja yang buka.
Kecuali Pak Agus nggak ada, baru Ibu. Ya, gitu aja masukannya. Terima kasih semuanya. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ibu dan teman-teman sekalian, ini saya mohon izin mungkin agak sedikit lebih dari jam 3 dikit ya Bu, karena di sini saya masih punya kuis yang berhadiah menarik untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini Oh Bu iya. ya. Mungkin agak sedikit lewat dari jam 3 ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, jika mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali, ada yang kurang jelas atau bagaimana, boleh. Atau mungkin dari SRB lainnya, ada yang sudah chat, sepertinya tadi di kolom chat ya, untuk pertanyaan-pertanyaan. Udah saya jawab kok. Nah, Masa saya jawab. Oke, boleh. Silakan Bang Lukoni, boleh dibantu? Langsung dijawab aja, Pak. Kirain langsung kuis. Baik. Dijawab dulu. Jadi kalau untuk daftar email, Bapak Ibu bisa menggunakan email apa saja, mau Yahoo, mau Gmail, mau GSE ataupun tidak. Tapi Oh iya, kalau maaf lebih Bang, mudah, yang GSE sepertinya belum bisa Bang. Tadi ada teman yang coba dengan akun GSE, sepertinya belum terintegrasi apa namanya ke rumah belajar untuk GSE. Belum bisa ya? Bang. Belum bisa. Iya, Saya udah coba. kita bisa komunikasikan ke Pusdatin Oh untuk iya, penggunaan akun GSE gitu, biar bisa diintegrasikan. Oh iya, karena jadi dia kan lebih enak gitu. kemudian kalau pakai Gmail biar langsung terdaftar ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk Iya. kolaborasi bisa Bapak Ibu bisa dengan sekolah A ataupun sekolah B. Itu biasanya materi dia terakses, biasanya hanya materinya sih yang terakses. Misalkan kolaborasi dengan kelas yang di luar Jakarta Pusat, tapi yang diakses hanya materinya saja. Kalaupun mau berhubungan dengan guru-guru yang lain di luar wilayahnya, mungkin bisa melalui chat ya, ada fitur chat. Dan biasanya sih di belajar kemarin saya cek ada fitur chatnya juga, kalau nggak salah ya. Iya, ada. Di Untuk situ bisa komunikasi bisa ya. nanti kolaborasi komunikasi, ada fitur bantuan. Itu mungkin. Tadi ini yang Bapak Ibu. kolaborasi sudah ya Bang ya, yang apakah kita di guru sekolah A bisa kolaborasi gitu ya, bisa ya? Bisa. Iya. Itu tadi kalau kita materi misalkan ada yang kurang ya udah tinggal kita tambahkan aja. Kita ambil materi dari guru yang lain, kemudian kita tambahkan atau kita kurangkan. Disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan nih mengenai pelatihan dari level 4 itu sendiri ya Bang ya. Jadi begini teman-teman ya, memang ini kan pembatik itu pembelajaran berbasis TIK adalah sebuah pelatihan yang diadakan oleh Pusdatin, dulunya Pustekom namanya. Sekarang berubah namanya menjadi Pusdatin, ini di bawah Kementerian Pendidikan langsung. Jadi memang mengadakan pelatihan ini tujuannya adalah dengan harapan agar guru-guru ini nanti ke depannya bisa menguasai pembelajaran berbasis TIK, karena secara kita ini sekarang sudah ada di era revolusi industri 4.0 ya, jadi semuanya serba teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi pada masa era revolusi 4.0 ini. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusdatin mengadakan pelatihan untuk para guru-guru hebat se-Indonesia agar guru-guru Indonesia ini ke depannya bisa memiliki kemampuan yang mumpuni terkait dengan IT agar bisa diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, pelatihan ini sendiri dibagi menjadi 4 level. Level pertama itu adalah literasi TIK, jadi nanti di situ teman-teman bisa belajar mengenai internet dasar terkait dengan hak cipta, terus kemudian pengenalan portal rumah belajar itu sendiri, kemudian nanti di level 2 itu ada tahap implementasi. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di level 1 itu coba diimplementasikan, kita praktikkan, kita terapkan di ke anak didik kita untuk kemudian nanti kita dokumentasikan dan kita buat vlognya. Jadi kemarin tugas level 2 itu adalah kita bikin vlog. Kami bikin vlog. Jadi vlog tentang dokumentasi apa sih yang sudah diterapkan kepada anak-anak terkait dengan IT ini gitu. Kalau kemarin saya sendiri pribadi kemarin sudah sebelum pandemi ini memang sudah terbiasa menerapkan IT ya kepada anak-anak. Saya menggunakan Google Sites, kemudian saya menggunakan video lip sync, itu sudah saya pakai. Jadi ketika ada tugas di level 2 ini saya sudah punya dokumentasinya untuk kemudian tinggal dijadikan vlog saja. Nah, di level 3 itu adalah level kreasi, di mana kami semua diminta untuk membuat konten pembelajaran. Ada 2 jenis konten yang kami buat, kami diminta pilih salah satu. Yang pertama berupa video pembelajaran, yang kedua berupa MPI atau media pembelajaran interaktif. Itu dengan menggunakan aplikasi ACS ya, Articulate Storyline gitu. Nah,
Dari seluruh peserta di level 3 yang lulus ini, itu diambil 30 terbaik dari setiap provinsinya untuk kemudian bisa masuk ke level 4. Jadi peserta level 4 ini adalah peserta pilihan yang nilainya tertinggi di antara seluruh peserta yang lulus di level 3. Jadi ketika di level 3 kemarin pesertanya banyak yang lulus, tapi tidak semuanya bisa melanjutkan ke level 4. Hanya 30 nilai tertinggi dari setiap provinsi yang diambil untuk masuk ke level 4. Dan kami berempat di sini adalah termasuk yang beruntung karena bisa masuk ke level 4 karena ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa sekali ya. Kami pun tidak menyangka bisa melangkah sampai sejauh ini karena memang kami sendiri merasa di luar sana masih banyak teman-teman lain yang juga sama hebatnya, bahkan mungkin jauh lebih hebat dari kami. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin belum bergabung bersama kami di Pembatik, mudah-mudahan tahun depan bisa ikut semangat, terinspirasi dan termotivasi dengan adanya kami hadir di Binaan 2 ini. Begitu ya Ibu Satlak ya. Semoga bisa Terima menginspirasi. kasih infonya. Iya. Oke, baik teman-teman, adakah pertanyaan lain yang mungkin ingin ditanyakan atau masih kurang jelas terkait dengan portal Rumah Belajar? Kalau ada boleh dinyalakan mikrofonnya, kalau misalnya tidak ada mungkin kita bisa langsung lanjut ke kuis ya, sepertinya ini yang dinanti-nanti nih karena penasaran pastinya deh. Ya kuisnya seperti apa sih dan ya lumayan lah hadiahnya lah ya. Ya walaupun nggak besar tapi ya lumayan lah, semoga bisa menginspirasi dan membuat teman-teman semuanya jadi semangat. Bagaimana Bang Lu, Pak Retno, apa kita mau langsung lanjut kuis saja? Lanjut. Oke, langsung lanjut kuis saja ya, karena waktunya juga sudah semakin sore ya, kasihan teman-teman juga pasti kan ingin istirahat ya. Pada capek. Iya, betul sekali. Oke ya, teman-teman di sini saya ya Iya, sekalian mau asar juga ya. Teman-teman di sini saya kirimkan linknya ya, teman-teman bisa langsung klik dan join. Nah, di kolom chat saya kirimkan ya, itu ada linknya yang bisa diklik untuk join bersama saya. Nanti kita akan mulai kuisnya. Oh iya tuh, ada yang mendaftar katanya, Bang, saya setiap mendaftar kuota sudah penuh, sudah berapa kali tetap kuota penuh. Iya, karena memang peminatnya banyak sekali ya, teman-teman dari se-Indonesia gitu. Dan memang biasanya nanti akan dibuka lagi tahun depan untuk beberapa gelombang gitu. Jadi tetap pantengin terus aja deh, web simpatiknya ya. Saya juga waktu itu yang level 1 kebagian di gelombang yang keberapa? Yang ke-11 ya, baru bisa daftar, nggak kebagian-kebagian. Oke, kita lihat coba. Nah, tuh ada yang sudah bergabung bersama saya nih. Coba saya share screen di sini ya. Bentar. Sudah ada yang masuk nih ke dashboard nih. Sudah ada satu nih yang masuk nih ke dalam linknya nih. Share screen, Pak. Share screen, Pak. Oke, sebentar. Saya share screen ya. Ya, tuh sudah mulai berdatangan tuh. Sudah ada 3 yang masuk nih. Nah, oke. Masih ditunggu yang lain. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat ya. SRB nggak boleh ikutan ya, nanti 100 nilainya. Bang Lukani sama Pak Retno nggak boleh ikutan. Siap. Supporter selalu. Oke, sudah 6 orang, kita masih tunggu ya. Bu Satlak mungkin nanti sponsor. Sponsor apa ya? Hadiahnya, Bu. Baru ngomong. Ngomongnya telat. Iya, bercanda, Bu. Nanti ya, Bu ya, yang akan datang ya, Bu. Insya Allah. Sudah semakin banyak yang berdatangan ini teman-teman, semangat sekali nih. Mudah-mudahan kami bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman di sini semuanya bisa lebih baik dari kami. Yakin sekali. Ini guru-guru sekarang semangat-semangat kok, Bun. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu guru, ya semangat. Ya. Halo Bang Arfan, sudah sampai Bang Arfan? Udah sampai kok. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kuota belajar udah pada masuk kan ya? Ada yang sudah masuk belum, Bang? Dari Kemendikbud. Kalau di saya itu dari 15 guru yang bisa di SPTJM cuma 7. Jadi nggak bisa semuanya. Nggak semuanya dapat. Oke, sudah 13 orang.
Bang, kita Ayo, mau tunggu semangat yang lain. sampai berapa peserta nih, Bang? 50 ya? Ayo semangat yang Ayo, lain. 1 menit deh, 1 menit kita tunggu coba. Ayo semangat. 10. Bapak Ibu. Semuanya ya. Bang Luka nih boleh tolong di copy lagi mungkin linknya, takutnya ada yang kelewat, mungkin belum sempat buka itu. Oke, siap. Pokoknya guru Gambir semangat semua, Bu Angelin. Iya, semangat Bun. Mereka semangat semua. Saya tahu Bun, mereka hebat-hebat Bun. Ya, hebat. Pak Aan mana? Ikut nggak? Pak Aan kemarin nggak ikut, yang ikut Bu Wiwin, Bu. Yang ikut Bu Wiwin, Bu. Bu Wiwin, Bu Lisa. Pak Wawan, Pak Aan ikut dong. Bu Wiwin kemarin sampai level 3 lulus, Bu. Cuma memang gitu. tidak lanjut ke level 4, lulus di level 3 saja. Wiwin Cideng 2? Iya, betul sekali, Bu. Pak Ferry, ayo semangat. Nah, Pak Ferry tahun depan nih bisa ikut Pak Ferry. Ayo semangat Pak Ferry. Pak Ferry pasti bisa. Bu Wiwi penabur. Iya. Bu Tuti. Semakin bertambah nih Bu pesertanya nih. Yang ya. Sip. Udah berapa, Po? Sudah 17, bagaimana kita mulai saja, Bang? Iya, coba aja. Nanti kan bisa masuk juga. Oh iya, nggak apa-apa deh. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai ya. Di sini akan saya klik mulai, bertambah lagi. Nanti hitungan mundur akan muncul di layar teman-teman semuanya ya. Oke, bersiap ya. Oke. Ngerti. Ibu Angelin. Ya, Bu. Bisa kita bikin seperti ini lagi, pembatik? Bisa, Bu. Nanti disesuaikan saja jadwalnya, Bu. Kita gandeng sponsor-sponsor untuk door prize-nya. Wah, betul, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi ada greget gitu loh. Iya, bisa, Bu. Saya akan cariin sponsor buat kegiatan ini ya. Iya. Hebat, Bu. Iya, Ibu. Hebat dukungannya. Balapan ini nih. Ayo lomba, Bu. Priyama Sitohang. Wah, mantap. Maya. Ya, berlomba-lomba nih. Wah, ibu-ibu ya. Wah, 3 orang teratas semua ibu-ibu nih. Ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya kemana nih? Waduh. Kalah cepet sama ibu-ibu. Kan ladies first. Ya. Ladies Waduh. first. Ngalah Bu ya, ngalah. Iya, ngalah ladies first. Masih Bu Riyama. Ibu kan itu ya, Bu Riyama ya. Sepertinya. Saya juga belum paham nih, karena kan nggak kelihatan kalau di sini. Iya. Ayo Bu Tuti. Ayo, Bu Tuti, semangat. Oh, semangat. Ada yang dari bawah langsung loncat ke atas tuh. Ibu Ica, ayo. Ya. Bawaan baby. Semangat ini, Bu Ica. Bu Ica, ayo. Tuh, ada yang loncat lagi ke atas, masih saling bergeser ya. Wah. Cepat, ayo. Hadiahnya berapa orang? Buat berapa orang? 3 orang teratas aja, Bu. Oh. Iya, Bang Lu Nggak masih ada tolong di hadiah screenshot hiburan. ya. Oh, belum ada, Bu. Sementara 3 orang teratas dulu aja ya, Bu ya.
Waduh, Bu Nia langsung melesat jauh, Bu Nia. Iya, Bu Nia langsung naik ke atas nih. Ayo, cepat. Bu Nia dari SD mana Bu Nia? Lagi Nia fokus. kebun kelapa, Bu. Oh iya. SDK 2 Penabuk. Oh, bisa aja. Ayo, bentar lagi selesai, Bapak Ibu. Ah, Bu Sufi, ayo Bu Sufi. Bu Ervina naik langsung ke atas tuh. Lagi. Bu Ervina, ayo cepetan. Masih bisa bergeser-geser ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ketua K3S-nya baru Pak nama. Tatang ya. Selamat datang Pak Iya, Tatang. serius. Iya, Bu. Selamat datang. Sukses ya. Terima kasih Pak. Nih, Pak. Baru di ini nih. Sedang sakit. Ya Allah Pak, cepat sehat ya Pak. Amin, amin, amin. Bisa baru masuk nih. Handphonenya sakit juga. Bisa aja Bu Haji sama Nanti ketua K3S kalau telat disetrap loh sama Bu Kasatla. Ya. Kasih hadiah nih. Ayo Bu Sufi, terus berdepan satu. Bu Sufi. Melesat naik ke atas. Tahan betul. Ya, oke. Siap. Bu Vina terus, Bu Vina, yuk. Bu Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Vina. Ini emaknya yang gregetan. Iya. Bu Vina naik. Ayo Bu Vina, tahan Bu Vina. Ayo. Bu Tuti kemana ngilang Bu Tuti? Ayo. Kegeser Bu Tuti Bu. Bu Tuti mana hilang Bu Tuti? Halo, Bu. Tahan Bu Vina. Wah cowoknya naik nih cowoknya. Wah, Pak Erwan. Pak Lobet Erwan. saya, Bu. Pak Erwan. Lobet. Baru masuk Tahan terus Bu Vina, tahan. Bu, Ayo. mana? Ibu mohon maaf, Bu. Bu Kasaklak mohon maaf. Nih sedang Dimaafkan. sedang Tahan terus Bu Vina, tahan. Ayo DP 10 sama DP 1 nih, berantem nih, ayo. Rebutan. Tahan terus. Tahan Bu Vina, yuk. Bu Erwan guru mana Bu Pak Erwan? Pak Erwan guru KK2. Waduh. Di atas DP 10. Join langsung melesat nih. Pak Erwan. Ayo borong DP. Tahan. Ayo. Aku hilang kemana ini kuisnya? Jangan situ. Aku bilang. Gimana, masih ada pergerakan lagi kan? Sudah kayaknya, Pak. Sepertinya udah nggak ada bergerak lagi ya? Nggak ada. Oh masih ada yang bergerak. Masih ada tuh Bu Linda tuh. Jalan, Bu Rika juga masih Wah, jalan Bu kok Rika. itu. Ya, Bu Rika sama Pak Kamal nih masih jalan nih. Bu Mutia bergerak kan nih Bu Mutia? Sudah selesai Bu, Bu Mutia sudah selesai. Pak Kamal, ayo. Ke Pak Kamal tinggal dikit lagi tuh Pak Kamal tuh. Bu Alin, saya hilang kuisnya. Tahan Bu Vina ya. Hilang kuisnya. Aduh. Ya gimana Bu Tuti ya? Hilang Bu kuisnya Bu. Bu Vina. Kalah sinyal berarti tuh, kalah sinyal. Bu Supi, DP berapa Bu Supi? DP 1. DP 1 Bu. DP 1. Ayo Bu. DP 1 Bu. Tahan Bu Vina, Pak Kamal naik. DP 10. Pak Bu Erwan. Supi semangat. Masih satu lagi nih Naik, Pak Kamal. Ayo Pak Rika sama Bu Kamal. Nira ya. Masih ada yang berjalan kok di bawah tuh. Ayo masih Bu jalan Mutia. Mana Bu Mutia? Bu Mutia sudah selesai Bu. Sudah selesai. Iya. Udah Bu, udah Pak Kamal naik, Pak Kamal naik, ayo. 10 besar lah ini harusnya. Bu Angelin nggak ngomong sih kalau nggak kita merapat ke K3S kita kasih hadiah. Waduh. Ini kan baru coba, nanti kalau nanti kecamatan. Next time Ibu bantu Bu.
Ya, ini kan baru coba, Bu. Nanti kan ada 3 kecamatan. Oke. Gimana ini Bang Lukoni sudah cukup kah? Oke, kayaknya udah cukup kok. Oke, cukup ya, kita ending saja ya. Oke, kita Ya, lihat Bu di screenshot ya. Pak Erwan. Ya. Bu Sugi dapat 2 ya, juara 2. DP1, DP10, Bu, DP10, DP1. Nah, ini dia juara-juaranya. Nah. Mobil hadiahnya. Amin. Amin. Dapat mobil. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi dan antusiasnya yang luar biasa ya. Sama-sama, Ibu. Dari pagi sudah lelah PJJ, tapi siang sampai sore ini masih semangat ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kasatlas dan Ibu Pengawas. Mungkin dari kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di lain kesempatan kami bisa bergabung kembali, mungkin dengan situasi, kondisi dan persiapan yang jauh lebih baik dari sekarang. Itu ya. Kami akhiri, terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri dari Duta Rumah Belajar Provinsi DKI Jakarta. Demikianlah acara demi acara berjalan dengan lancar, walaupun kita sebenarnya masih perlu waktu yang lebih banyak lagi ya Bu. Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bagi yang beragama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam sehat dan selalu semangat. Siap, Bu. Dadah. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam rumah belajar Luar begini biasa ya. sekali. Ya, salam rumah belajar ya. Semua dong begini, salam rumah belajar. Rumah belajar. Salam rumah Belajar. Terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Luar biasa. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, silakan boleh langsung leave meeting, dan mungkin kan harus kirim foto absensi ya untuk laporan absensi sore. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa Bu Angelin fotonya dikirim. Siap Bu, saya kirim Bu. Ini juga sudah saya record, nanti saya kirim rekamannya ya. Dah. Pamit, assalamualaikum.